Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa man wala wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad. Tema kita kali ini adalah membicarakan tentang kearifan lokal, yaitu pendidikan agama Islam berbasis tradisi Saprahan. Sejatinya, jikalau tidak dalam kondisi COVID, maka kegiatan ini akan kita adakan. Kita tampilkan kearifan lokal khas Kalimantan, yaitu dari Kabupaten Sambas, Saprahan. Hanya saja karena kondisi sekarang, cukuplah saya menyampaikan kegiatan ini secara virtual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan salam takzim kepada guru saya Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen di Universitas Tanjung Pura, pengajar pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tradisi Saprahan. Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu sejarah Saprahan. Saprahan sudah dikenal sejak lama, namun banyak yang tidak mengetahui sejarah masuknya tradisi Saprahan, khususnya di Kabupaten Sambas. Di sini menurut Bapak Haji Muin Ikram dan Bapak Haji Aspan S, mereka menyebutkan bahwa sejarah masuknya tradisi Saprahan di daerah Sambas dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang singgah di Sambas karena dahulunya Sambas merupakan tempat yang strategis bagi kapal-kapal yang berlayar untuk singgah dan menawarkan barang-barangnya. Berlatar belakang bahwa kebudayaan merupakan salah satu cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau orang yang diwariskan oleh generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kebudayaan Saprahan bisa jadi kita menjadikannya kedepannya lebih lestari dan tetap terjaga sampai anak cucu kita. Kebudayaan di sini tentunya bertujuan untuk memuaskan diri kita. Mengapa kita membicarakan tentang kearifan lokal? Karena ternyata di dalam kearifan lokal itu memiliki tujuan, yaitu adanya kedamaian di dalamnya dan juga ada kesejahteraan. Dari beberapa penelitian yang saya baca dan saya pahami, Saprahan di sini terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu adanya satu tes Komnasi yang menyatakan keesaan Allah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 sendok yang digunakan untuk mengambil lauk dinyatakan sebagai 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, adanya 5 jenis lauk, itu berarti adanya 5 rukun Islam. Kemudian 6 orang di dalam satu Saprahan menyatakan rukun iman. Kemudian adanya air untuk mencuci tangan, itu menyatakan bahwa adanya kesucian dan kebersihan di dalam diri kita. Di sini dalam Saprahan terdapat nilai-nilai pendidikan penting, yaitu terdapat nilai kekompakan, di mana saat akan melakukan kegiatan Saprahan kita akan terjalin atau saling kompak, di mana saling bergotong royong. Kemudian adanya nilai sosial, dengan kita berkumpul bersama kita akan saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Kemudian adanya nilai menghilangkan ego. Kemudian adanya nilai komunikasi
dan etika. Di sini nilai etika sangat penting, di mana dalam satu saprahan kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menjaga kehormatan masing-masing. Kemudian etika di sini seperti bagaimana cara duduk bersila bersama-sama di lantai, kemudian bagaimana adab mengambil makanan atau lauk dan saling berbagi. Kemudian adanya saling ramah tamah, menjaga adanya saling ramah tamah, menjaga serta terjalinnya keakraban saat kita bersama-sama dalam satu saprahan. Kemudian dalam saprahan tentunya memiliki beberapa manfaat, yaitu adanya kesederhanaan. Kesederhanaan di sini kita dalam satu saprahan saling tidak memandang derajat atau pangkat, baik itu kaya atau miskin. Kemudian adanya kebersamaan. Kebersamaan di sini kita tidak adanya rasa canggung atau rasa malu, karena kita merasa kita satu kebersamaan atau satu keluarga. Karena kegiatan saprahan ini tidak hanya dalam acara-acara seperti pernikahan, tepung tawar, sunatan, dan acara-acara besar lainnya. Namun kegiatan saprahan ini sering dilakukan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Sambas di rumah mereka masing-masing, sehingga ketika dalam satu acara tertentu, ketika kita dalam satu saprahan, kita serasa satu keluarga atau satu rukun kebersamaan keluarga. Kemudian adanya persatuan, karena kita merasa adanya saling kekeluargaan, otomatis kita akan saling bersatu atau persatuan tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir adanya bahwa saprahan ini sebagai wahana tempat interaksi dalam menyampaikan informasi. Tentunya dalam satu saprahan kita tidak hanya terdiam, tapi kita saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Baiklah, sekian webinar kita ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.